Di hamparan luas sabana Afrika, matahari menampakkan sinarnya. Dengan perlahan, cahaya keemasan menerangi rerumputan yang bergoyang tertiup angin. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar. Bukan angin, bukan guntur. Itu adalah suara sang penguasa savana. Dialah singa, hewan yang telah lama dianggap sebagai simbol kekuatan, keberanian, dan kepemimpinan. Tapi, apakah benar singa selalu gagah dan kuat? Bagaimana kehidupan mereka yang sesungguhnya? Mari kita ungkap rahasia sang raja. Singa dalam bahasa Latin dikenal sebagai Panthera leo. Mereka adalah anggota keluarga Felidae, atau keluarga kucing besar bersama harimau, makan tutul, dan jaguar. Meski sering dijuluki Raja Hutan King of the Jungle, kenyataannya, singa tidak hidup di hutan. Mereka hidup di sabana, padang rumput, dan semak belukar Afrika. Singa adalah kucing terbesar kedua di dunia setelah harimau. Berat jantan bisa mencapai 190 hingga 250 kg. Sedangkan betina 120 hingga 180 kg. Umur di alam liar 10-15 tahun. Tapi bisa mencapai 25 tahun di penangkaran. Yang membuat singa berbeda dari kucing besar lainnya adalah mereka hidup berkelompok atau disebut pride, sebuah kebanggaan, dan juga sistem sosial yang sangat kuat. Tidak seperti kucing besar lainnya, singa hidup berkelompok. Satu pride biasanya terdiri dari 3-15 singa betina, 1-4 singa jantan dominan, dan anak-anak mereka. Tugas singa betina, berburu, membesarkan anak, dan menjaga harmoni dalam kelompok. Fakta menarik, singa betina sering berburu bersama dan memiliki taktik yang sangat teratur. Mereka adalah pejuang strategi, tapi kehidupan di dalam pride tidak selalu damai. Ada pertarungan, perebutan kekuasaan, dan ancaman dari luar, bahkan dari sesama singa. Meski terlihat gagah, singa bukan pelari tercepat. Mereka hanya mampu berlari maksimal 80 km/jam, dan itu hanya beberapa detik. Jadi bagaimana singa berburu mangsa yang lebih cepat? Mereka menggunakan strategi, cara berburu singa betina. Mengintai dari kejauhan, mengatur posisi dan membentuk formasi. Mengapit mangsa dari dua sisi, menyerang bersama-sama. Singa betina berburu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keseluruhan kelompok. Mangsa utama, kerbau Afrika, zebra, jerapah muda, bahkan gajah muda. Hanya 25% perburuan yang berhasil. Artinya, singa harus sangat hemat energi dan bekerja sama. Dunia singa adalah dunia perebutan tahta. Kekuasaan tidak bertahan selamanya, karena setiap raja akan digulingkan. Ketika singa jantan baru datang dan menang melawan pemimpin lama, dia mengambil alih wilayah dan kelompok. Namun, ada hal yang sangat keras terjadi. Singa jantan baru membunuh semua anak singa yang lahir dari jantan sebelumnya, agar betina bisa kawin kembali dan melanjutkan garis keturunannya. Inilah sisi kelam namun alami dari kehidupan liar, seleksi alam, yang kuat bertahan. Anak singa lahir buta, tidak bisa berjalan, dan sangat lemah. Namun dari sanalah, proses pembelajaran kehidupan dimulai. Singa betina menjaga anak-anak dengan penuh kasih. Mereka mengajari mereka cara berjalan, cara mengaum, cara berburu, bahkan cara bertahan hidup dalam konflik. Dari 4 anak singa, hanya 1 yang selamat sampai dewasa. Bahaya datang dari leopard, elang besar, kelaparan, konflik antar singa. Tapi tanpa tahu, anak-anak singa ini kelak akan menjadi raja dan ratu savana. Singa tidak hanya berkomunikasi dengan raungan. Mereka punya bahasa tubuh dan suara unik. Cara singa berkomunikasi, raungan menunjukkan kekuatan dan wilayah. Menggosok kepala rasa sayang dan kedekatan. Mencium wajah mengenali anggota kelompok. Gerakan ekor tanda marah atau waspada. Seekor singa bisa mengenali keluarganya hanya dari bau dan suara. Meski tidak saling bertemu selama berbulan-bulan. Singa adalah penjaga keseimbangan alam. Jika singa menghilang, populasi herbivora akan meledak, tumbuhan habis, dan ekosistem savana menjadi rusak. Singa menjaga alam agar tetap seimbang, tidak terlalu ganas, tidak terlalu damai. Kini, singa tidak hanya berjuang melawan hiena, zebra, atau kerbau,
Mereka berjuang melawan manusia. Ancaman utama, perburuan liar, perusakan habitat, konflik dengan peternak. Kini di alam liar, hanya tersisa sekitar 20.000 singa. Jika tidak dijaga, singa bisa punah dalam 50 tahun ke depan. Tapi masih ada harapan. Banyak negara dan organisasi melindungi savana, menjaga singa, dan melepasnya kembali ke alam. Singa mengajarkan kita banyak hal, bahwa menjadi kuat bukan hanya soal otot, tapi tentang kerjasama, tanggung jawab, dan keberanian melindungi. Savana kembali sunyi. Mentari perlahan tenggelam di balik horizon, dan di kejauhan terdengar rongan pelan. Bukan tanda perang, tapi tanda kehidupan.